text is to say why and how. Jadi perhatikan ini, kata why and how. Explanation text itu bisa juga dikatakan sebagai teks yang menceritakan tentang mengapa dan bagaimana sebuah fenomena itu terbentuk. Ya, jadi kalau itu biasa kita temukan di ilmu geografi, sejarah. Jadi buku-buku seperti buku sejarah, buku geografi, buku ilmiah, buku-buku IPA. Ya, ini bentuknya adalah explanation text karena di situ dia menceritakan tentang proses-proses bagaimana sebuah fenomena itu terjadi atau terbentuk. Terjadinya sesuatu. Ya, dan terjadinya prosesnya. Jadi di sini dalam explanation text yang paling utama itu terjadi di prosesnya. Kata kunci adalah prosesnya. Pertanyaan kuncinya itu why and how. Mengapa dan bagaimana. Itu nanti yang akan digali lebih dalam. Disitulah nanti akan dijelaskan lebih dalam. Jadi kata kuncinya di situ adalah penggunaan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Oke. Jadi dalam sebuah text explanation itu yang perlu ditahu juga apa sih fungsi the purpose of the explanation text. Tujuannya ini sebuah text explanation karena tadi kan to tell the process. Jadi di sini kan namanya saja explanation. Jadi pasti purpose-nya di situ ya to explain the process involved in the formation and working of natural or social cultural phenomena. Jadi yang harus digarisbawahi di situ adalah penggunaan kata kuncinya adalah explain. To explain. Apa yang mau dijelaskan? The prosesnya. Proses apa? Ya yang ada dalam fenomena itu sendiri. Apakah yang bersifat natural atau socio-cultural fenomena. Oke? Mengerti ya? Yes. Okay, so we move to the next. Oke, tadi kita belajar tentang definition-nya. Kita sudah belajar the purpose-nya atau social function of the text. Kemudian kita sudah belajar juga tadi. Nah, sekarang kita masuk di generic structure-nya. Jadi struktur teksnya bagaimana itu? Dalam sebuah text explanation, maybe you still remember that every kind of or genre of the text have different generic structure depend on the kind of the text itself. So, for example, untuk teks naratif kita kan ada generic structure-nya seperti introduction, complication, and resolution. Oke, kita ada prosedur, ya, introduction, kemudian direction, and closing-nya nanti. Nah, sekarang untuk explanation text, generic structure-nya apa saja di situ yang dalam sebuah explanation text. So, there are three main points. So there are three main points, the generic structure of the explanation text itself. The first is the general statement, and the second is sequence information, and the last is closing statement. Jadi ada tiga ya, general statement, sequence explanation, and closing statementnya. Maybe some of you still confused. What is a general statement? What is sequence explanation? And what is a closing in the explanation text? So, general statement itu apa? Ya, nyatakan stating the phenomenon issue which are to be explained. Jadi kita menyatakan isu-isu yang ada dalam fenomena tersebut yang akan nanti dijelaskan. Jadi secara general dulu,
apa yang Anda bicarakan di sini nanti fenomenanya. Kemudian kita move ke the sequence explanation. Sequence explanation-nya kan di situ ada stating a series of state which explain the phenomena. Jadi nyatakan secara berkelanjutan di situ, dijelaskan fenomena apa saja yang ada di dalam situ. Next, and closing statement paragraph. Jadi sebenarnya ini closing optional, namanya optional ya pilihan, tetapi sebaiknya diberikan closing statementnya. Apa itu closing statement? You may to include the interesting comment about what you have explained. Jadi conclusionnya di situ, concluding atau closing statementnya di situ, ya include di situ interesting comment. Ya, komentarnya, pernyataannya yang paling menarik tentang hal yang Anda tadi sudah jelaskan. Kira-kira kalau kita mau menulis sebuah text explanation, tadi kan ada generic structure-nya. Kita masuk di consist of general statement and then sequence information and last is the closing statement. Nah, kira-kira kalau kita menulis ini text explanation, apa yang harusnya kita tulis? Apa ya? Ya, seperti tadi general statement kan, kita ulang lagi. Write what is going to be explained. Tulislah apa secara umum, nyatakan apa yang Anda mau jelaskan di situ. Bisa bersifat description question atau deskripsi yang secara jelas, ya. Kemudian the explanation sequence something works. Jadi dijelaskan di situ kan tadi ada kata kuncinya adalah pernyataan how and why. How bagaimana itu maksudnya? Bagaimana sesuatu itu bekerja? Apa yang dipakai? What each part what each part does? How the part work together? How to use it? Jadi bagaimana itu bekerja? Apa bagian-bagian yang terlibat di dalamnya, kemudian bagaimana cara kerjanya secara berkesinambungan, dan bagaimana penggunanya. Explain why something happen. Maksudnya apa di situ? How and why it start. Jelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana dan mengapa itu bermula. Apa yang selanjutnya terjadi. Makanya nanti ada kata penghubung. Next, after that, and finally. Ya. Concluding statement atau tadi closing statement. You may include the interesting comment. Ya, jadi Anda di sini bisa menuliskan komentar Anda yang paling menarik. Bisa summary, bisa juga rekomendasi. Apa recommendation, saran, rekomendasi apa yang dengan apa yang sudah Anda jelaskan tadi. Oke? Kalau saya tanya, apa perbedaan? Kalau kita tanya, kan tadi ada explanation, ada procedure. Nah, kira-kira kalau saya tanya, apa bedanya itu text explanation dengan text procedure? Ada yang kita ada namanya procedure text, ada namanya explanation text. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan apa bedanya itu explanation text dengan procedure text. Siapa yang mau memberikan komentarnya? Perbedaannya kira-kira explanation text dengan procedure. Tadi kalau explanation, ya. Kenapa explanation? Kalau explanation, ya. Oke, coba. Iya, dilanjut. Explanation itu cuma
Ya. Oke. So, kalau prosedur menggambarkan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Iya. Oke. Ya. Sedangkan teks prosedur Iya. Kenapa? Bagaimana dengan tes prosedurnya? itu mengikuti atau menunjukkan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ya, menunjukkan langkah untuk sesuatu. Jadi, oke, terima kasih, good job. Ada yang Dapat langkah-langkah langkah-langkah. untuk membuat sesuatu. Ya. Jadi maksudnya Irfan, kalau explanation kan dia tadi menceritakan tentang proses, sedangkan kalau di prosedur dia memberitahukan tentang mendeskripsikan tentang langkah-langkahnya. Oke, good, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang bisa memberikan komentar? Ada? Oke, jadi benar sekali yang disampaikan tadi oleh temanmu Irfan, bahwa baru saja kita lihat bahwa text, is a text tells the process, explain the process. Ya, sedangkan kalau di prosedur, masih dia mendeskripsikan the way of something made atau the way of something works. Jadi kalau di prosedur dia mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat atau bagaimana cara kerja suatu benda. Ya, coba kita lihat di sini ya, ini bedanya. Explanation di situ kan tadi bilang dia mendeskripsikan how certain phenomena or events form in the main description. Ya, kalau di sini kan dia mendeskripsikan beberapa fenomena atau kejadian-kejadian dalam bentuk pendeskripsian. Sedangkan kalau dia di prosedur tes mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat, tetapi ini berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dekat dengan kegiatan keseharian kita. Jadi bukan yang bersifat fenomena, tapi dia lebih kepada hal sesuatu yang bersifat daily activity. Kemudian bentuknya itu dalam bentuk instruction, perintah, berikutnya, selanjutnya, first, secondly, finally. Jadi dia ada memang tahapannya yang bersifat instruction. Okay? Understand? Okay? Ya, terima kasih Irfan. Iya. Jadi nah sekarang kita masuk ke gaya bahasanya ini. Yes. Dari sebuah explanation. Jadi di sini dia berfokus on generic dan human functions-nya. This mainly material and relational process. Use mainly temporal and causal supplements and conjunction. And some use passive voice to get the team right. Jadi yang pertama itu fokusnya kepada satu. Jadi kalau di explanation itu yang difokuskan itu bukan pada bendanya atau personalnya, tetapi pada prosesnya. Ya. Kemudian ada kata-kata penghubung yang dipakai automatically, kata-kata kerja dan setiap kata artinya. Kemudian menggunakan passive voice. Ya. Pasif berarti sudah terjadi. Kemudian untuk lebih ke dalam tema bacaannya. Kemudian tambahan lagi yaitu biasanya pola kalimatnya secara umum itu biasanya dia pakai simple present tense. Oke. Yang perlu diingat dalam sebuah teks explanation itu akan lebih bagus lagi. Jadi di sini orang kalau di explanation dia tidak merekayasa, tetapi
proses-proses yang dicarikan di situ real dan akan lebih bagus dengan fakta-fakta Yes. fakta yang sejujurnya, oke? Tidak direkayasa. Nah, pertanyaannya, apa saja jenis kind of the explanation test? Kan tadi dari awal slide itu diperlihatkan ada natural phenomenon, ada man-made phenomenon. Ya, jadi ada science, ada natural. Contohnya jenisnya dari sebuah explanation text ada fenomena ilmiah. Contohnya apa saja? Metaphorsesis. Nah, coba dilihat apa gambarnya di sini. Butterfly, photosynthesis. Jadi, apanya butterfly ini yang bersifat ilmiah? Ya, ini metaphorosisnya ya, dari telur kemudian ke pompong sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu. Proses fotosintesis juga di situ dijelaskan. Iya, apa? Jadi ini namanya jenis fotosintesis. Kemudian ada namanya natural phenomena. Fenomena alam. Iya, tsunami, ya, earthquakes dan sebagainya. Kemudian ada juga bersifat social cultural fenomena. Nah, seperti yang sekarang secara sosial masyarakat, fenomena apa yang sekarang K-pop, Korean pop orang sekarang. Nah, bisa itu masuk dia di explanation text nanti kalau dijelaskan. Oke. Nah, tipenya secara explanation text itu ada dibagi ya. Ada namanya sequential explanation text. Apa itu maksudnya sequential? Detail the stage in event. Ya. Detail tahapan kejadiannya. For example, the life cycle of my mosquito. Jadi siklus hidup nyamuk. Oke, kemudian untuk tanaman, contohnya dari bibit menjadi pohon. Jadi dia masuk kategori sequential explanation text. Apa itu? Mendetail tahapan-tahapan. Next, ya, jadi ada contohnya kan di sini life cycle of a decaying tree. Ya, siklus hidup dari pohon. Bisa dilihat di sini di slide-nya ya, jelas. Iya, yes. Sampai menjadi bibit dan sebagainya sampai menjadi sebuah pohon yang kuat. Kemudian the next adalah casual. Yes, casual explanation text. Details what causes the change from one state to the next. Kalau tadi kan di situ yang kalau sequential itu detail tahapan kejadiannya dari bibit menjadi pohon, ya. Untuk causal di sini details apa penyebabnya sejak causal sebab, ya. Detail what cause the change from one state, ya. Jadi dia lebih mendetail ke sebabnya, causesnya, sebab perubahannya dari satu tahapan ke berikutnya, tahapan berikutnya. Oke, contohnya how disaster occur, why earthquakes occur, Yes, ma'am. kenapa gempa jadi, ya, iya, oke, jelas. Next, dan yang terakhir untuk, ya, contohnya di sini kak, how earthquake occurs, happen, oke, bisa dilihat di sini ya. Ya, jadi dia masuk causal explanation text. Dan yang terakhir adalah consequential explanation text tipenya. Apa itu? Explain effect outcomes atau proses. Jadi tadi kan kalau yang pertama detail the stage-nya, kemudian yang kedua causal causal explanation text-nya explaining details what cause-nya. Sedangkan kalau di sini consequential explanation text
explain an outcome of process. Jadi dia menjelaskan efek dampaknya dan bagaimana endingnya itu proses tersebut. Hasilnya bagaimana dalam proses tersebut. For example, dalam sains, explain, menjelaskan the causes of climate change. Contohnya kalau dengan kamu bidang IPA itu penjelasan tentang sebab perubahan cuaca. Kemudian dalam sejarah, kan? Pelajaran sejarah contohnya menjelaskan effect of the Spanish colonization dan sebagainya. Oke? Bisa dimengerti sampai saat ini? Oke. Nah, sekarang coba ada contoh nanti di sini how the earthquakes happen. Ya. Jadi di sini nanti coba dibaca teksnya baik-baik. Coba dibaca. Oke, saya kasih waktu ya untuk baca-baca sedikit. Ini slide-nya. Siapa yang bisa membaca ini paragraf pertama? Coba dibaca, nak. Paragraf pertamanya itu. Satu orang. Ya. Jadi kalau kita analyze tadi di sini kan siapa yang bisa membaca ini dulu paragraf pertama? Oke. Jadi kalau tadi kan kita belajar the generic structure of the text. Ada tadi nama statement. Ya, general statement automatically menempati posisi pertama. Kemudian sequence information, ya, paragraf kedua, ketiga dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah closing statement, ya. Jadi kalau kita ini nanti analisa, ada teks di sini. Kita lihat nanti di sini, nah, coba kita analisa itu how it could happen. Nah, kalau baru dia bilang how it could happen, ya baru judulnya. Kan ada judulnya, ada tidak. Tapi kalau ini ada kita siapkan judul. Ini masuk namanya, kalau namanya judul ya kita bilang title-nya kan? Ya. Nah, kemudian kita analisa tadi. Oh, kalau explanation test kan kalau secara pertama, as explanation, and the last adalah closing. Jadi coba dilihat untuk paragraf pertama, kalau namanya general statement, state your opinion or description in general about the issue of the phenomenon. Ya, jadi Anda memberikan pernyataan, deskripsi, Anda mau nanti apa yang Anda ceritakan nanti fenomena apa yang Anda yang bahas di situ. Earthquake is one of the most destroying natural disasters. Unluckily, it's often happened in the region. Recently, a horrible has second West Sumatra. It has brought great damage. Why did it occur? Do you know how a earthquake happens? Nah, jadi pernyataannya di situ secara umum adalah statementnya dia bilang begini. Gempa bumi itu adalah sebuah bencana alam yang sangat mematikan. Sayangnya ini sering terjadi di beberapa tempat. Dan terakhir ini gempa bumi yang paling menakutkan paling terjadi di Sumatera Barat. Ini membawa kerusakan yang sangat luar biasa. Ini terjadi. Ya. Apa kamu tahu bagaimana gempa bumi itu terjadi? Ya, jadi disinilah ini masuk namanya general statement. Karena judulnya kan tadi how it quick happens. Bagaimana gempa bumi terjadi? Jadi di paragraf pertama dia general statementnya seperti ini, berkaitan dengan judul yang dibicarakan, yang ada. Kemudian berdasarkan tadi generic structure-nya,
kita pindah ke paragraf berikutnya adalah namanya sequence of explanation. Ya, penjelasan why and how it happened. Nah, mengapa dan bagaimana itu terjadi ini nanti diurai di sequence of explanation. Oke. And the last adalah masih sequence of explanation ya. Iya. Jadi di sini Ibu belum menyimpan apa closingnya. Sequence explanation-nya di sini ada 2 paragraf. Earthquake usually cause when rock underground suddenly break along a pole. This sudden release and energy cause the seismic waves. It makes the ground shake. Ya. Iya, jadi katanya gempa bumi itu biasanya terjadi disebabkan ketika apa yang di sini rock underground ya suddenly karang anunya bumi di sebagian bawah di situ bawah permukaan tanah itu tiba-tiba breaks ya along a course. Di sudden release hal ini menyebabkan ya energi cause the seismic waves, adanya gelombang seismiknya di situ, gelombang seismiknya. Oke, saya kira Anda bisa paham ya. Jadi untuk di sini how earthquakes-nya ada general statement, ada sequence of explanation-nya di situ. Jadi sequence explanation-nya kan bisa juga dipahami dengan baik. Oke? Iya. Iya. Saya kira untuk explanation text sampai saat ini ada pertanyaan? Any comment or suggestion related to the explanation text given? Ada pertanyaan berkaitan dengan materi explanation text-nya? No, ma'am. Ya. Ya. Yes. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jadi nanti kalau mungkin Anda mempunyai tambahan informasi, kita nanti akan lanjutkan di diskusi selanjutnya. Yang kami harapkan bahwa setelah mendengarkan penjelasan here in the explanation, you have known about what is the explanation, what is the general structure, what is the social function of the explanation text. Jadi at least setelah mendengarkan penjelasan tadi, Anda sudah bisa tahu apa itu explanation text. Oh, kalau seperti gempa bumi, bencana alam dan sebagainya ini masuk kategori ini. Kita bisa menyampaikannya dalam explanation text. Apa maksudnya ini explanation text? To explain the process, social function-nya. Apa bagian dari sebuah explanation text? Ya, ada general statement, ada sequence information, ada closing. Oke? Iya. Jenisnya science phenomena, ada natural phenomena, ada social phenomena, kemudian type-nya ada causal, ada cause, ada sequential explanation text. Oke. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik, bisa dicerna dengan baik. Ya. Walaupun kondisi pembelajarannya tidak dalam ruang kelas seperti biasa, tetapi I hope that this condition dimanapun Anda belajar bahwa pakailah prinsip bahwa dimanapun itu bisa menjadi kelas, di rumah bisa menjadi kelas, ya jangan hanya di sekolah bisa menjadi kelas, dimanapun bisa menjadi kelas, oke? Jangan berhenti untuk selalu mencari informasi, belajar melalui media apapun, terutama sekarang karena kondisi yang kurang mendukung untuk pembelajaran kelas kita. Ya, oke, jadi saya nah, yang saya harapkan dari kamu nanti di sini, coba kira-kira apa closing statementnya ini berkaitan dengan how it could happen. Jadi nanti saya share ya ke grup, dan yang saya minta dari Anda sekalian adalah
Conclusionnya, menuliskan Mem. closing statement dari teks yang saya siapkan di sini di slide. Karena di slide kan ada title-nya, sudah ada general statement-nya, sudah ada sequence of explanation-nya. Yang belum ada di sini adalah closing statement-nya. Nah, harapan saya semoga kamu semua bisa menuliskan closing statement yang benar-benar yang tepat berdasarkan teks yang sudah disiapkan di sini. Oke? Jadi closing statement-nya perhatikanlah mulai dari judul, mulai dari general statement sampai sequence of explanation sehingga bisa memberikan closing statement yang tepat sesuai dengan informasi yang sudah dijelaskan di atas tadi. Oke? Oke, Mem. Yes. Oke? Thank you, Mem. Nanti time. saya share ya untuk mungkin ada yang tidak sempat Oke. menulis kasih materi teksnya di sini. Oke? Yes. Yes, Mem. Yes. I think is enough for the explanation text today. Thank you so much for your active participation. Yeah, hopefully you can get more information through this Python video conference to learning. Okay, so stay healthy, stay at home. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Iya, semoga kita bisa bersua kembali di ruang kelas seperti biasanya. Amin. Yes, ma'am. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. For your attention and Amin. Ya see Rabbil you. Alamin. Ya.